KUHP 368 itu kan ancamannya 9 tahun. KUHP 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di KUHP 369 ini dia kayak seperti ini, ada jumtonya di 55. Kan nggak apa-apa, kecuali dia macam-macam kan, cuman dia sambil ngomong kan hiburan juga buat kalian, menghibur kalian, terus jualan itu kan menghibur buat kalian, nggak apa-apa gitu loh. Lagi musim sakit bun, iya betul, aku aja kadang-kadang badanku nyeri, NM nyeri. Allahu Akbar. Demi ingin terkenal, rela mengorbankan harga diri, dulu dihina NM. Hey, demi ingin terkenal apa? Terkenal apa gue dengan bela-bela NM? Gak ada terkenal-terkenalnya. Dari zaman dulu gue udah terkenal. Giling-giling lu. Lu punya TV nggak? Dari zaman dulu, hai, Keke Hero. Hai. Aduh, diundang, aduh, masih pagi, aduh. Kok masih pagi sih, udah 1:30 loh. Belum mandi maksudnya aku bun, hari libur. Mana mukamu, Koko? Nggak pakai baju saya bun, nggak apa-apa. Janganlah pakai baju lah, nanti terlalu keren. Saya belum mandi, habis mandi ini mau ke gereja. Halo Koko, halo sayang. Jadi kalau saya dinaikkan, mungkin saya cuma mau ngomong ada apa dengan kejaksaan pasal pencemaran nama baik hilang. Ada apa? Kenapa dan mengapa? Gitu. Koko, iya sayang. Ada apa di negeri kita ini yang kita cintai ini, yang kita diemin ini? Gitu. Sedangkan pencemaran nama baik itu udah disematkan di jidatnya NM, terpatri di hidupnya, ya. Banyak sekali kerugian yang dia terima akibat pemerasan yang disematkan sama dia gitu. Dia nama baiknya sudah diperkaos ya, sudah diperkosa nama baiknya. Ada apa gitu kan. Begitu guys. Jadi kalau mau dibilang hitung-hitung kerugian, saya rasa NM lebih banyak kerugiannya daripada si pelapor. Karena apa? Barang bukti saja jelas-jelas kita lihat ya. Satu mobil entah dari mana itu ya. Satu mobil. Uang 3.400.000.000. Terus HP 8 buah. Mana lagi sehari-hari si NM tidak bisa bekerja, dan pendapatannya dia satu hari itu udah berapa itu? Gitu. Itu aja sih kenapa. Tapi dengan adanya hal-hal pasalnya itu bisa hilang, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini kasus udah terang benderang. Terangnya itu di mana ya? Terangnya itu bisa diduga ada sesuatu yang tidak benar dalam kasus ini. Tapi nggak apa-apa, kalian para pendukung NM tetap semangat. Karena apa? Mudah-mudahan celah-celah ini nantinya yang bisa membuat akhirnya NM itu bebas, karena banyak kejanggalan dalam kasus NM. Begitu, itu Bunda asik makan, aku asik ngoceh. Kalau aku ngoceh dia semangat makannya. Gue udah 1/2 jam ngoceh, makan gue wakil dulu, begitu lu Koko masuk langsung gue kesempatan gue ini. Begitu guys ya. Jadi yang pendukung NM ya, mudah-mudahan dengan comot-comotan pasal, dicomot, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pihak pelapor. Nanti ke depannya untuk pihak pelapor, untuk memberikan poin kelemahan bagi mereka ya. Tapi nggak apa-apa, biar aja nanti di persidangan dan akhirnya dibuka secara terang benderang ya. Dibuka secara terang benderang gitu guys.
Jadi kalau bagi yang haters itu mau bilang prat urusan kau, karena begini sayang, otak kau nggak nyampe, jadi mendingan kau tidur, ya. Otak kau nggak nyampe di situ, gitu loh. Karena otak kau itu berkurang, nggak ada, hilang dia setengah ons ya. Jadi tinggal ada cuman secuil aja, secuil harapanmu. Kalau kami ini, saya dengan Buntes ini bukan buzzer ya, bukan buzzer yang dibayar. Kami itu dari hati. Dari hati, tidak dibayar sayang ya. Jadi kalau kayak buzzer kayak begitu, orang yang kerjaannya mau jadi buzzer itu berarti dia tidak punya pekerjaan sayang ya. Dibayar 5.000 untuk membenci seseorang. Kalau saya tidak bisa, sorry Dorimori ya. Jadi ya, kalau kalian otaknya itu kurang setengah ons ya, sisa secuil harapanmu ya, mendingan kalian diem aja. Kalau nyerang orang itu coba by data, by kemampuan, bukan kenapa Bunda Tessa kok begini, kenapa kok begini. By data dong, perang by data gitu. Kamu aja koar-koar, saya koar-koar tapi saya by data. Apakah benar itu pencemaran pemerasannya hilang? Itu betul, kita ngomong itu sesuai fakta dan kenyataan. Berisik, lu tinggal pergi cari room junjunganmu, karena kami di sini nggak butuh sayang, ya, nggak butuh orang-orang. Kalau kau rasa berisik ya, kalau kau rasa berisik, cari di situ di room kuburan sana, yang sepoi sana, pergi sana di room yang sepoi. Tidak ada orang itu yang orasi dan menyampaikan sebuah kebenaran itu, orangnya itu ngomongnya itu bisik-bisik. Iya, yang namanya orang orasi itu pakai toa sayang ya. Nggak ada orang diam lemas gitu berorasi gitu. Tapi di balik semua ini saya mudah-mudahan ya Bunda Tes, mudah-mudahan itu harapan kita di pihak kehakiman bisa diberikan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Bun, biar bisa memutuskan seadil-adilnya gitu dan tidak mengintervensi kasus ini gitu, Bun. Betul kok. Makasih kok udah memberi kesempatan saya untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk makan. Amin Koko. Iya. Jadi orang-orang yang kayak orang-orang yang yang berisik di bawah itu, yang nggak ada isinya itu, kalian gak usah dengerin guys. Kalian gak usah dengerin. Kita itu ngomongnya fakta, dan kita itu, kalau saya pada prinsipnya secara pribadi saya tidak mau menyerang orang secara fisik gitu. Yang kita bicarakan itu adalah kasusnya gitu sayang ya. Kasusnya kita bicarakan. Saya nggak perlu menyerang mau dia warna orange ke abu-abu, merah, kuning, hijau, saya nggak peduli itu. Karena bagi saya biarpun pihak pelapor itu di mana ada kebaikan, di mana ada kejelekannya pasti ada kebaikan gitu. Ya, pasti ada kebaikan. Jadi ya sudah, kita bicara aja pasal-pasalnya aja, kita bicara aja tentang permasalahan yang terjadi gitu sayang. Begitu guys. Jadi agak ekstrim memang di room di sini ya, agak ekstrim kayaknya. Kayaknya berarti dibayar ini. Dibayar untuk serang. Yang mana yang paling sering ngomong? Kalian hari Minggu ini kalian pergi ke Bunda Tessa ya. Kalian pokoknya typing, nanti abis itu cair 5.000 ya. Cair 5.000. Gitu guys. Jadi yang jadi 368 itu, KUHP 368 itu kan ancamannya 9 tahun. KUHP 369 ayat 1 ini ancamannya 4 tahun. Yang pasti sudah agak menguntungkan kan sebenarnya kan. Kalau untuk tapi di KUHP 369 ini dia kayak seperti ini, ada jungtonya di 55. Jungtonya itu yang bisa potensi untuk mengambil orang menjadi PSK. Nah itu nanti, makanya gue bilang nanti tinggal kita lihat JPU-nya nanti yang gimana gitu. JPU harus terang benderang, harusnya bisa seterang cahaya gitu, say.
Kalau lu nggak suka gue, gua keluarin lo, ya. Oke. Gua bisungan akun lu. 5.000 doang, 2.000 sayang. Ya kalau itu benar kakak, tapi kan ini mah seperti dipaksakan anak hanya harga diri itu dari anak kampung. Jangan bilang bukan pemerasan. Iya, kalau 368 dia agak-agak, kalian tolong buka 368 itu agak-agak. Gua kasih ringkasannya aja ya, agak-agak serem karena dia beserta pemerasan, ada pemaksaan di situ, ada ini di situ. Nah itulah King. Itu diganti ke 69 agak lebih lembut, agak menguntungkan buat Niki. Tapi junto gitu loh. Gak usah dipajang terlalu banyak, capek kalian. Tapi nanti kalian aja persidangannya. Allah. Sekarang begini, misalkan saya bilang Bunda Tessa itu pemeras. Nah, akhirnya pemerasannya itu hilang, kan lucu, Bun. Dia ditangkap gara-gara apa? Katanya karena pemerasan. Tapi begitu dilimpahkan pemerasannya hilang. Patut diduga pemerasannya itu tidak ada bukti gitu yang cukup untuk dinaikkan ke persidangan gitu, Bun. Ya kayaknya yang nggak ada bukti ini pemerasannya berserta pemaksaan, karena kan ada pemerasan dalam keadaan tertekan itu kayak nggak ada. Ya, jadi daripada nanti pusing sampai di pengadilan, lebih baik itu pasal dihilangkan gitu. Cuman tidak bisa begitu karena nama baik orang udah dihancurkan. Tetap ada pemerasan tapi dia lebih lunak di sini Lebih lunak. Di 369 ayat 1 dia lebih lunak pemerasannya. Karena dia menjungto. Di pasal 368 dia agak keras pemerasannya di situ. Makanya Niki waktu itu diambil karena pemerasan berserta pengancaman gitu. Pokoknya agak keras. Makanya pasalnya diapakan 9 tahun. Ancamannya 9 tahun dia agak keras tuh. Jadi pemerasan berserta pengancaman atau ini orang keadaan tertekan. Nah 369 dia lebih lunak. Makanya ancamannya 4 tahun. Tapi dia menjungto. Kalau menjunto itu sama kayak kita, dia mengakar, menunjuk si A, si B untuk. Tapi ini hukumannya kan di bawah, kalau nggak salah Bun, di bawah 4 tahun kan? Harusnya itu kan bisa tahanan luar. Ya, itu bisa tahanan 4 tahun. Nah, di sini TPPU-nya yang belum terbukti. Makanya kemarin itu mereka sengaja menyadis-nyadiskan itunya. Ini kan berkat dalang. Tetap gue persalahkan di sini adalah dalang. Dalang ini otak segalanya. Dia benar-benar menyadiskan seolah kan yang kita pertanyakan kemarin pemerasan, tertekan, terpaksa. Seorang Nikita Mirzani bisa memaksa orang untuk memberikan dia duit dalam keadaan terpaksa. Secara orang udah merdeka, bebas, dia bisa live, bisa segala macam, bisa jualan, masa bisa terpaksa, bisa tertekan, kan itu nggak mungkin. Itu kan kita suarakan terus. Kita suarakan terus. Alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Iya. Ini ke 369 agak lebih lunak. Karena kan yang membuat kita bersuara adalah pemerasan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan keadaannya serem banget, seolah-olah si Nikita Mirzani ini seorang mafiasong gitu yang diberi nggak gua uang, kalau nggak gua hajar, kan itu yang kita suarakan setiap hari, itu yang ternyata alhamdulillah nggak ada kan sebenarnya kan. Iya. Nanti yang agak lembut, agak sweet gitu. Nampaknya tinggal nanti di persidangan, tinggal nanti pembuktian, makanya bilang mereka. Ada nggak kemungkinan Nikita Mirzani bebas? Kalau kemungkinan Nikita Mirzani bebas sudah pasti ada kemungkinan karena dia bukan tahanan seumur hidup, karena dia bukan hukuman metong. Bisa aja, misalnya tanggal 11 Wan Prestasi. Jika Wan Prestasi dikabulkan, itu adalah kunci buat kepidananya bisa bebas. Karena Wan Prestasinya itu berarti dia adalah perdata, bukan pidana yang dituntut. Jadi kunci dari Wan Prestasi ini, jika Nikita Mirzani memenangkan tuntutannya di Wan Prestasi, bisa-bisa pidana ini juga akan bebas demi hukum karena ternyata ini adalah endorse, ternyata ini gitu. Jadi bisa kemungkinan bebas di sini gitu. Gugur. Ya, bisa gugur di sini karena Wan Prestasinya jika menang. Makanya gue bilang Wan Prestasi ini persidangan ini adalah kunci untuk kepidananya ini. Jika terbuka kuncinya dan keluar dan dari itu ternyata Niki dimenangkan di situ, ini bisa gugur yang pidananya. Mungkin ITE-nya, oke, ITE-nya kan katanya di situ merasa dijelek-jelekin nama baiknya. Oke, sedangkan ITE sendiri jika tidak terbukti, makanya agak sedikit serem. Tapi tidak ada pidana, tidak ada tahanan di situ, tidak ada penahanan ITE. Tapi jika terbukti, maka lebih lembut lagi, berarti benar-benar tidak ada pidana gitu loh. Kita tunggu
ini persidangannya ini Wan Prestasi ini. Kalau udah Wan Prestasinya menang, wah udah ada lempeng di sini. Karena bisa berdasarkan yang kemenangan dari Wan Prestasi itu. Nah, kalau soal mobil kok, mobil Expander ya. Expander yang disita itu adalah kemungkinan yang aku dengar itu adalah mobil dari temannya Mail. Kalau Niki nggak punya mobil itu. Mobil temannya Mail yang membawa Mail ketemu sama si pelapor. Itu mobilnya.